kadang-kadang saya nggak habis pikir, ada masjid-masjid atau surau kok tega gitu loh. Urusan sholat saja pengen cepat-cepat gitu loh. Bahkan ada masjid-masjid yang mereka ngerjakan 20 rakaat sama 3 rakaat witir. Saking pelitnya mereka berhitung dengan Tuhannya, mereka harus mundur ke belakang untuk sholat 8 rakaat saja. La haula wala quwwata illa billah. Segitu pelitnya kan kita berhitung sama Tuhan kita. Untuk sekedar 12 rakaat saja kita harus mundur ke belakang, nggak mau ikut 20. Semua ada dalil. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah, di tempat termulia di atas muka bumi, yaitu masjid. Allah hadirkan kita di tempat ini, di buminya Allah ini, menumpang hidup dari satu tempat yang disiapkan Allah buat kita para manusia, yang dari tempat itulah kita bisa memilih 2 hal untuk melakukan atau mengisi hidup kita, yaitu kebaikan ataupun keburukan. Yang Allah ilhamkan itu dalam hati hamba-hambanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, petunjuk kepada orang-orang itu kebaikan, dan Allah juga yang mensucikan hati kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan tentunya ini Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kebahagiaan kita semua. Artinya hari-hari kita itu Allah terus berikan hidayah taufik untuk kita menyembahnya, mengesakannya, dan kita meyakinkan diri kita memang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk transaksi terbaik dan terbesar yang ada dalam hidup manusia, yaitu ketika Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran tentang perdagangan yang baik, yaitu beriman pada Allah dan beriman tentunya pada Rasulullah SAW. Dan kita hadir ke sini juga karena iman itu. Kita hadir ke sini bukan karena apa-apa, karena iman kita pada Allah, karena ingin mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita, jiwa kita, iman kita, bahkan akal kita menjadi lebih baik setiap harinya. Dan sebuah kebahagiaan tentunya itu semua kita rasakan, karena memang iman itu sejatinya membuat kita itu bahagia. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan begitu banyaknya syariat dalam agama ini, sebagian merasa itu berat, padahal sesungguhnya Allah sudah jelaskan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa Al-Quran ini tidak dijadikan untuk membuat kamu tuh beban atau menjadikan beban buatmu, kata Allah. Maka apapun yang kita kerjakan itu sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat-sangat ideal buat kita. Itu yang perlu kita pahami, supaya kita tidak menduga-duga ya, tentang sesuatu itu yang berkaitan dengan apapun yang Allah perintahkan itu, sehingga waktu di mana kita harusnya merasa bahagia, kita justru merasa sedih. Tapi justru ada yang saat kita harusnya sedih, kita bahagia. Contoh, Ramadan yang merupakan bulan yang luar biasa ya, yang kita tahu di bulan ini rahmat, ampunan, segala macam Allah tumpahkan di bulan ini. Wabil khusus di siang harinya, dengan kondisi kita sedang berpuasa itu harusnya menjadi kebahagiaan, bukan beban ya, harusnya menjadi kebahagiaan, karena syariat itu Bapak Ibu sekalian diturunkan atau diwahyukan Allah kepada Muhammad SAW, dan untuk kita pastinya juga tujuannya adalah untuk membuat atau menjadikan kita dua hal yang
tetapkan Allah dengan syariat tersebut untuk kita rasakan atau kita dapat. Yang pertama al-khair atau kebaikan, yang kedua as-sa'adah atau kebahagiaan. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran ataupun disampaikan Nabi SAW, maka tujuannya cuma dua, untuk jadikan kita baik dan untuk jadikan kita bahagia. Maka mustahil di luar daripada itu, ada hal-hal yang membuat kita akhirnya merasa itu beban, sedih, takut dan seterusnya. Ya, itu sebabnya banyak kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran itu dalam rangka memberikan ketenangan, ya, atau memberikan kekuatan buat kita semua. Contoh mungkin, kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling bahagia dengan hadirnya Ramadan? Maka jawabannya kita semua. Ya. Kenapa Ramadan itu menjadi bulan penuh kebahagiaan buat kita? Karena wallah, demi Allah, kita semua di sini hanyalah pendosa-pendosa yang tertutup dengan baju-bajunya kita. Demi Allah, kita di sini hanyalah orang-orang yang hari-hari kita itu tidak pernah lepas dari dosa, kesalahan, bahkan maksiat. Ya'udzubillah. Yang kita sangat berharap ada ampunan dari Robnya kita, dan sudah kita tidak peduli lagi dengan apapun permohonan kita cuma berharap kita diampuni, kita dimaafkan. Itulah esensi Ramadan sebenarnya. Maka berbunga-bungalah hati kita, berbinar-binarlah diri kita, berbinar-binarlah jiwa kita untuk merasakan akan datangnya satu bulan, satu waktu yang kita saja tidak diberitahu oleh yang menetapkan itu berapa kadar pahala yang akan kita dapatkan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ya, Allah itu, ya, sering atau mungkin menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebaikan itu dengan balasan-balasan tertentu. Contoh mungkin kalau kita bicara sedekah atau sedekah. Sedekah itu 700 kali lipat dan seterusnya. Pahala paling kecil itu 10 kali lipat. Atau mungkin kita sering dengar orang yang mensolatkan jenazah itu satu bukit Uhud akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Tapi Ramadan Allah nggak sebut loh. Setahu saya sampai detik ini yang saya pelajari, belum pernah saya tahu bahwa berapa kadar pahala puasa Ramadan atau puasa secara umum. Karena nggak gampang. Gak gampang untuk meninggalkan. Kalau saya katakan mari kita semua tinggalkan babi misalkan, jelas kita akan tinggalkan karena itu haram. Tapi yang Allah perintahkan sekarang, mari semua kita tinggalkan makan nasi sama telur, sama daging, sama sayur. Itu kan puasa kan? Kita diperintahkan meninggalkan yang halal. Kalau yang haram kita kerjakan atau mungkin yang haram kita tidak kerjakan, biasa saja. Memang itu kewajiban kita. Tapi ini kita mengerjakan sesuatu yang harusnya kita boleh kerjakan. Maka zat yang memerintahkan itu pasti akan melihat hamba-hambanya, manusia-manusia ciptaannya itu, mukmin-mukmin itu sebagai sosok yang haram saja kau tinggal, yang halal saja kau tinggalkan karena aku, apalagi yang haram. Begitu kondisinya. Dan itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Maka kalau kita pelajari dari ayat surat Al-Baqarah yang sering kita dengar di Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Panggilan Allah sendiri kepada kita semua di situ Bapak Ibu sekalian, bukan panggilan ya ayyuhan nas. Enggak. Allah panggil kita ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Orang-orang yang beriman. Gitu ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baru bisa mengerjakan. Atau kalau orang nggak beriman, dia akan makan yang tidak halal, yang haram segala macam. Tapi orang beriman, yang haram jelas dia tinggalkan, yang halal pun dia tinggalkan, karena Robnya dia memerintahkan dia untuk meninggalkan itu. Gitu. Jadi dari ayat ini saja sebenarnya kita sudah merasa ada seperti sentuhan, ya, sentuhan kasih sayang Allah, panggilan sayangnya Allah kepada siapa? Pada siapa yang mau. Siapa itu yang mau? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk meninggalkan itu kan. Dan Allah katakan gak berat, insya Allah gak berat, kata Allah. Yuridu bikumul usr.
Allah tidak menginginkan yang berat buat kalian, kata Allah. Semua sudah ditakar. Sehingga apa? Yang muncul ya, Anda bayangkan ya. Sekarang itu kan lagi banyak bahasa-bahasa orang-orang hijrah gitu ya. Orang-orang dulunya mohon maaf banyak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Orang kayak begitu yang mereka harapkan apa? Yang mereka harapkan qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha wal ghafurur rahim. Orang-orang kayak begitu yang mereka harap, mereka nggak mikir lagi tentang kehidupan pada awal-awal mereka hijrah itu, enggak. Dengan sekian banyak mungkin narkoba, mungkin nauzubillah min zalik, khamr dan segala macam keburukan yang mereka lakukan, mereka ketika masuk ke pintu hijrah itu yang mereka harapkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Hanya ampunan, enggak ada yang lain. Enggak mikir nanti istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, hartanya, enggak mikir. Mikir bagaimana dia dapat ampunan, udah tok itu aja. Dengan segala macam yang dia sudah kerjakan. Pertanyaan saya sekarang, apakah kita jauh lebih baik daripada orang-orang kayak begitu? Belum tentu. Wallah, belum tentu. Mungkin ya, saya duduk depan sini pun bukan merasa saya yang paling tahu. Wallah, saya dari tadi lihat di depan itu subhanallah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masya Allah sudah usia sudah tidak muda lagi, tapi nyatat jauh lebih muliaan daripada saya mungkin di sini. Wallah. Sekarang Allah pertemukan kita di sini. Allah mau kasih tahu bentar lagi, kata Allah, ada bulan yang Nabi sampaikan itu. Bulan yang ampunan, rahmat diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu, dan pahala yang kalian kerjakan di bulan itu ya, dengan puasa itu enggak aku sampaikan dan enggak aku infokan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian benar-benar mengisi itu untukku, kata Allah. Kan gitu kan? Semua amal ibadah itu untuk anak Adam, tapi khusus puasa untukku, kata Allah. Artinya apa? Kalaulah kita memposisikan diri kita seperti maaf para orang-orang yang hijrah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang dulunya banyak berbuat tidak baik itu, lalu kita merasa itu adalah kita juga. Mungkin bulan ini gak mau kita lewatkan sedikit pun untuk kita tidak mendapatkan, waliyahzubillah, tidak mendapatkan ampunan, rahmat dan taufik dari Allah. Cuman kadang-kadang kita merasa apa? Kita merasa sholat sudah, tilawah sudah, sodakoh sudah, semua sudah. Seakan-akan kita sudah cukup dengan itu. Itulah sebenarnya sombong. Nabi menjelaskan bahwa sombong itu dua, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan kadang-kadang kalau kita bongkar lagi bahasa menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu kan, itu ada penjelasan lebih detail tentang itu, dan itulah sebenarnya penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad dalam tubuh kita. Allah. Ya. Makanya kalau Anda lihat dalam Al-Qur'an atau kita belajar dari bagaimana Nabi menjelaskan tentang perasaan itu, saya kadang-kadang mikir, kenapa Nabi berlindung? Kenapa Nabi berlindung? Doanya kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal buhl, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kenapa Nabi berlindung dari 4 hal ini? Sedih, takut, malas, pengecut, bahil. Karena itu penyakit. Itu penyakit. Termasuk sombong. Ya. Sombong itu penyakit. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa dalam suatu majelis itu kan, dalam 3 hari berturut-turut Nabi bilang apa? Sebentar lagi akan masuk ahli surga, kata Nabi, kan gitu kan. Hari kedua juga sama, sebentar lagi akan masuk. Duduk orang yang sama 3 hari berturut-turut. Terus akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran, ini apa amalan orang ini sampai Nabi menjelaskan bahwa dia ini ahli surga. Akhirnya dia nginep di rumah orang itu, dan biasa ternyata enggak juga tahajud, enggak juga duha, biasa-biasa aja. Tapi kalimat yang dia katakan, dia selalu mengatakan bahwa aku maafkan orang lain, kata dia. Setiap malam aku maafkan orang lain.
Pertama, yang kedua disebutkan lagi bahwa dia selalu mengatakan dalam dirinya bahwa orang itu jauh lebih baik daripada saya. Itu kan tawadu. Gitu loh. Artinya apa? Itulah penyakit-penyakit yang tanpa sadar ya masuk dalam diri kita, bercokol dalam diri kita, bahkan waliyauzubillah diteruskan kepada anak-anak keturunan kita. Baik, saya cerita begini. Dalam ilmu medis kita tahu bicara tentang kanker autoimun apalagi diabetes. Bahasa yang dipakai adalah bahwa diabetes itu keturunan. Itu yang saya pahami sampai sekarang nggak berubah. Segitukah Allah menurunkan satu penyakit sampai nggak ada ruang lagi kita untuk berobat, sehingga penyakit seperti itu pun disebutkan nggak ada obatnya, harus makan obat? Nggak sekejam itu Allah. Gitu. Apalagi nih saya sering sampaikan, ini generasi ini sekarang saat ini misalkan dia ada satu keluarga, ini diabetes, ini diabetes, ini diabetes. Tidak mungkin tidak ada benang merah di situ yang menjelaskan ya tentang apa masalahnya. Bukan karena dia makan tepung, bukan dia makan, bukan. Itu yang nggak tercerna dengan ilmu kedokteran barat sekarang, karena peradaban kita adalah peradaban materialisme. Contoh, tadi saya Masya Allah tadi sama Pak Dokter diajak masuk ke ruang MCU. Ada satu hal yang berkaitan dengan MCU itu yang kadang-kadang saya bilang lucu juga sih, bener tapi saya bikin senyum-senyum juga. Artinya apa? Jangan MCU kalau iman dan hati Anda nggak siap. Paham maksudnya? Jangan medical check up kalau iman dan hati nggak siap. Ketika lihat hasil lab itu semua merah, kiamatlah diriku, kan gitu kan? Itu maksudnya. Ada bapak-bapak pernah diceritakan gitu kan, dia dulunya suka kopi. Dulu suka kopi, dia minum kopi anteng-anteng aja. Biasa aja minum kopi. Tiba-tiba dia tes alergi. Waktu tes alergi itu ternyata dapatlah info dari hasil itu bahwa ternyata dia alergi kopi. Sejak itu dia tidak bisa minum kopi lagi. Gara-gara lihat hasil itu. Mungkin ya, nah sekarang ini ya, kecenderungan seseorang dalam konsumsi sesuatu itu tuh ada urusan sebenarnya yang saya pelajari ya, dengan apa emosional perasaan dia yang dia rasakan baik saat ini ataupun yang diwariskan dari bapak ibunya. Tidak percaya? Sini kita semua mewariskan genetik fisik dari bapak ibu kita. Ya, genetik apa? Misalkan bapak ibunya hobi banget makan tepung. Saya punya genetik tepung. Sejadi-jadinya tepung. Ya. Jadi kalau saya udah ketemu tepung itu beringas saya. Geragas gitu kalau orang. Kenapa? Genetik saya tepung. Kalau Anda lihat orang Turki, India, Arab itu genetik tepung gitu kan. Ya. Kalau nggak dibatasin, dia jadi ujian, jadi masalah. Gitu kan. Ada juga orang yang genetiknya penggula pasir. Ini lihat. Bapak saya itu kalau makan roti, mungkin bahasa kita sini kan roti, kalau bahasa India atau India atau Arab itu purata. Kalau bahasa kita roti canai. Roti. Dari apa dia? Dari tepung. Ya. Beliau rahimahullah makan roti. Anda tahu beliau makan roti pakai apa? Pakai gula. Satu piring itu makan roti, dikeremek-keremek gitu kan, dicampur sama gula pasir. Minumnya teh susu. Minumnya teh susu. Teh susu minimal itu ada 2 sendok makan gula pasir situ. Tapi sampai akhir hayatnya tidak ada tuh diabetes. Wallah, yang diabetes malah ibu saya. Istri saya dokter penyakit dalam, internis.
Dia sampai tengok-tengok gitu kan, ini abah nih sakti, dia bilang. Saya manggil abah itu rahimahullah, sakti. Kenapa? Emang nggak ada. Dicek berapa kali gula darah, GDS-nya, GDP-nya, HbA1c-nya, nggak ada, semua mengindikasikan diabetes. Padahal makannya kayak begitu, makan bubur tuh. Kalau kita kira makan bubur kan ada kerupuk segala macam. Dia nggak perlu apa-apa, cukup gula sama bubur. Hanya itu saja. Jika makan bubur putih itu ada dikasih garam sedikit sama mak saya itu, tapi habis itu dia kasih gula. Gula tidak cukup 1 sendok makan. Subhanallah. Tapi sampai akhir hayatnya rahimahullah beliau tidak ada tuh gitu-gituan. Kenapa? Nah ini yang kadang-kadang di orang zaman sekarang itu kita nggak ngerasa atau kita nggak menemukan, mungkin bahasanya itu peaceful ya, ketenangan dalam jiwa itu. Orang nggak ngerasa itu sekarang. Mereka nggak menemukan itu dan akhirnya mereka mencoba mencari itu dengan makanan, dengan pergi rekreasi, dengan pergi rihlah. Padahal bahasanya begini ya, apalagi Ramadan ini ya. Ibnu Taimiyah itu waktu berkali-kali di penjara, lihat, ini orang yang punya surga. Apa kata dia? Apa guna kalian memenjarakanku, kata dia. Ya. Sesungguhnya surga itu ada dalam hatiku. Kata beliau gitu. Anda tahu setiap Jumat itu orang besar ini ngapain? Enggak kepikiran di kita. Setiap Jumat di kerangkeng atau dalam kurungan penjara itu, setiap Jumat menjelang Jumat dia bersih-bersih, dia pakai baju wangi, dia pakai baju rapi, ya. Katakanlah ini misalkan ini dindingnya, ini jerujinya gitu ya. Saya mau cerita ini pengen nangis saya. Bayang orang kayak begitu bisa punya hati kayak begitu. Dia bilang apa? Dia bilang gini, udah siap tuh rapi di dinding itu. Dia berjalan untuk pergi ke jeruji itu. Ya Allah, demi namamu ya Allah, inilah yang aku bisa lakukan untuk pergi hari Jumat dan pergi sholat Jumat hari ini. Karena beliau nggak diberikan kesempatan sholat Jumat. Langkah inilah yang menjadi saksiku bahwa aku ingin menunaikan sholat Jumat, tapi aku tidak bisa melakukannya. Itu surga. Tarik nafas dulu. Jadi kita tuh ya, maksudnya ya bahkan Ramadan aja nggak ada rasa, nggak ada rasa. Ramadan yang kita pikirkan adalah apa buka kita, apa sahur kita, hanya itu. Kita nggak mikir dapatkah aku nanti keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Kita pelajari hadisnya. Waktu Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Salah satu amin itu disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang ditinggalkan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah. Dan kita masih sibuk dengan agenda simbolisasi, agenda seremonial, segala macam, bahkan di rumah tangga kita gak jauh beda apa yang kita makan, bahkan makanan pun gak jauh beda, begitu-begitu aja. Quran gak nambah cintanya. Tapi kadang-kadang saya gak habis pikir, ada masjid-masjid atau surau kok tega gitu loh. Urusan sholat saja pengen cepat-cepat gitu loh. Bahkan ada masjid-masjid yang mereka ngerjakan 20 rakaat sama 3 rakaat witir.
Saking pelitnya mereka berhitung dengan Tuhannya, mereka harus mundur ke belakang untuk sholat 8 rakaat saja. La haula wala quwwata illa billah. Segitu pelitnya kan kita berhitung sama Tuhan kita. Untuk sekedar 12 rakaat saja kita harus mundur ke belakang, nggak mau ikut 20. Semua ada dalil. Di mana iman kita? Di mana rasa syukur kita? 11 bulan katakanlah kita sudah luar biasa berjibaku, bahkan bukan berjibaku, berlebih-lebihan, baik dalam makanan, baik dalam lisan. Yang Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan bahwa 2 hal yang membuat iman itu lemah, kata Fudail: banyak makan sama banyak bicara. 2 hal. Maka Ramadan itu Allah pengennya kita enggak banyak ngomong. Kalaupun ngomong, kalaupun kita bicara, kita menyebutkan, melafazkan sesuatu, yang kita sebutkan apa? Sudah jelas Quran sudah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita dengar tuh Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali. Ya bagi kita mungkin berat, buat kita betul. Tapi pertanyaannya, kalaulah orang kayak begitu bisa mengerjakan, kenapa dia bisa mengerjakan? Karena begitu besarnya cintanya kepada Al-Quran, begitu besarnya cintanya kepada Allah, begitu besarnya dan ekspektasinya dia kepada Ramadan itu, yang dia harapkan dia diberikan ampunan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak ngerasa itu masalahnya. Sehingga dia datang, ya Ramadan, mari kita buka bersama, itu aja. Nanti sahur apa, buka apa, itu aja. Tidak mikir bagaimana kalau satu hadis saya sampaikan di sini bahwa Nabi kita SAW itu malam-malam beliau SAW itu bahkan kalau beliau sholat sampai bengkak kakinya. Untuk siapa itu? Bukan untuk beliau saja, untuk kita juga. Supaya apa? Supaya kita tahu. Tadi ayat yang saya baca, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah, yuhibbukumullah. Kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Supaya apa? Supaya engkau dicintai sama Allah. Feel being loved. Feel being loved. Merasa bahwa dia dicintai. Mahal, Bu, Pak. Merasa dicintai itu bukan hal sederhana loh. Sebab orang zaman sekarang justru malah mereka merasa tidak dicintai sama Tuhannya. Sehingga yang muncul apa? Penyakit-penyakit dalam hatinya berkembang luar biasa. Tuhanku nggak sayang padaku, Tuhanku zolim, dan seterusnya. Padahal apa? Sudah jelas itu sampaikan. Ayat-ayat itu sudah memberikan keterangan yang jelas kepada kita. Apa yang kita harapkan? Sekarang begini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kalaulah permintaanmu itu sudah terlalu banyak dan kau tidak tahu lagi harus minta apa, kata beliau rahimahullah, maka istighfar saja. Istighfar saja. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Istighfar saja. Itu sebabnya Allah tidak ingin puasa yang dikhususkan untuk dia Azza wa Jalla itu dirusak. Kalau kita tanya makosidnya apa? Makosidnya apa puasa itu? Tujuannya apa? Kita tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, kata Nabi SAW begini, berapa banyak dari umatku atau berapa banyak dari orang-orang yang mereka menahan lapar dan haus di siang hari di waktu Ramadan atau di waktu puasa itu, mereka tidak dapat apa-apa karena mereka tidak meninggalkan rafats dan fusuk. Kalau cuma bicara efek kesehatan dari puasa, kecil, wallah kecil, beneran. Saya itu baca satu buku ditulis seorang dokter di Amerika. Orang ini subhanallah, mungkin bahasa saya itu kalau dia kenal Islam, masuk Islam dia orang ini. PD-nya luar biasa, dia ngomongin puasa. Dia bilang, Pak, hampir semua masalah kesehatan itu selesai dengan puasa. Tapi syarat ketentuannya berlaku. Kita sudah dikasih syarat ketentuannya kok sama Allah sebenarnya. Syarat ketentuan, kalau puasa itu memang benar-benar berefek, jangan kerjakan perbuatan keji lagi. Jangan ngomong yang nggak penting. Jangan makan yang nggak benar. Kan gitu sebenarnya. Baru puasanya berefek.
Gitu loh. Jadi dia bilang apa? Anda akan menjadi sosok yang baru yang punya kekuatan super dahsyat, kata si penulis buku itu tentang puasa. Padahal puasanya nggak ada juga puasa Ramadan. Subhanallah ya. Begitu pedenya mereka dengan fasting. Dia bilang apa? Seluruh masalah kewanitaan itu selesai dengan puasa. Kalimat itu sebenarnya saya tarik pada satu kalimat Nabi SAW. Kata Nabi apa? Asyamu junnah. Puasa itu perisai, senjata. Lah gimana mau pakai senjata kalau kita nggak ngerti? Pakai senjata seperti apa? Nggak ngerti kita. Tubuh kita ini kan sebenarnya sudah diberikan kapasitas kemampuan auto. Ya, mungkin kalau bahasa itu autopilot. Udah diberikan sama Allah. Syarat ketentuannya berlaku. Contoh nih mungkin. Salah satu yang disebutkan, berarti supaya setan itu enggak merasuki diri seseorang terus menerus, yang setan itu iblis itu beredar dalam aliran darah seseorang. Kata ulama apa harus dikerjakan? Sempitkan itu dengan cara apa? Puasa. Gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya. Coba ceritakan kepadaku tentang hadis tentang fitnah, kata Umar kepada Hudzaifah. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia katakan begini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ya fitnah pada diri seseorang dan keluarganya, kata Hudzaifah, itu bisa ditebus dengan 3 hal. Bisa ditebus dengan 3 hal, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan sholat. Ya, yang pertama dengan sholat. Yang kedua dengan apa? Yang kedua dengan sedekah atau sodaqah. Yang ketiga dengan puasa. Saya waktu lihat hadis ini, ya, waktu saya coba dalami lagi, jadi saya mencoba menyimpulkan dalam perspektif dan sependek pengetahuan saya. Saya katakan ini, puasa Ramadan ini, ya, Ibu sekalian, kalau bahasanya fitnah di situ, kalau tadi Anda yang mendengar kalimat saya, ada keluarga tuh diabetes, ada keluarga jantung, ada keluarga kanker. Anda nggak berpikir mungkin ada emosi apa yang sama di sini? Bukan karena mereka makan tepung tiap hari, bukan. Ada emosi yang sama di situ. Ya. Maka kalau hadis tadi dipakai di sini, maka sebenarnya puasa Ramadan mobil khusus adalah metode penyembuhan penyakit keturunan dan keluarga atau pribadinya dia yang diputuskan, bahasa Hudzaifah tadi, ditebus. Oke. Saya jelaskan sedikit supaya kita mulai merasakan feel-nya, vibes-nya. Ya. Beberapa ilmuwan itu menyebutkan bahwa semakin lama Anda berpuasa, semakin lama tubuh Anda tidak banyak makanan dengan kondisi minumnya ada, ya, ada minum, maka semakin dia akan kembali ke settingan awal. Jadi Ramadan itu adalah momen di mana tubuh kita ini mau dikembalikan Allah ke settingan awal, factory setting atau factory setting. Itu Ramadan. Makanya hari terakhir kita sebut dengan Idul Fitrah, settingan awal. Tapi syarat ketentuan berlaku. Lalu para ilmuwan itu menjelaskan, melihat tentang bagaimana apa yang terjadi pada orang puasa. Akhirnya mereka meneliti, ada yang puasa 24 jam, ada puasa 48 jam, ada puasa 72 jam. Jadi selama puasa-puasa itu mereka nggak makan, cuma minum air putih aja. Jadi kalau Anda sekarang punya berbagai macam penyakit, ya, atau siapapun lah, bukan Bapak Ibu lah, kayak mukanya tampaknya sehat-sehat. Amin. Nabi itu pernah dalam 1 bulan cuman makan air sama kurma atau minum air sama kurma doang. Itu bentuk detoksifikasi yang spektakuler. 1 bulan cuman makan kurma sama minum air. Susah loh kita ngerjain itu. Kan baru mau ngerjain gitu, tiba-tiba 1 piring isinya gorengan, bakwan, itu yang muncul. Gitu. Ya. Jadi
Kalau kita lihat ya, mungkin saya coba jelaskan. Jadi mereka mengatakan bahwa yang saya baca di beberapa literasi itu 24 jam itu, kalau orang 24 jam berpuasa ya, gak makan sama sekali, minum aja. Dan itu bisa kita kerjakan sebenarnya waktu Ramadan. Bisa. Batalin aja, habis itu bukan puasa, cuma kita minum aja. Kalau 24 jam itu dia pertama yang akan terjadi khususnya ya, misalkan buat laki-laki 24 jam itu testosteron akan naik. Ada apa dengan testosteron? Nggak nyadar kan? Zaman sekarang itu banyak kondisi-kondisi di mana hormon laki-laki manusia laki-laki zaman sekarang itu menurun drastis dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Saya pernah baca satu penelitian, di situ disebutkan bahwa laki-laki yang berumur 30 tahun di tahun-tahun ini nih, kadar hormon laki-lakinya sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an.